Bacaan pada pagi ini diambil daripada Injil Lukas, pasal 2, ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Injil Lukas, pasal 2, ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kerana mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kerana mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita berdiri sekali lagi. Kita menyanyikan lagu ini bersama. Kala hati mulai menyembah, Yesus kau ada di atas puja kami bertata. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Dan Tuhan besertamu. Dan beserta kamu juga. Haleluya. Ya, sekali lagi sebelum Anda duduk, ya, kata pada kiri kanan Anda, Tuhan akan memberkati kamu hari ini. Tuhan akan memberkati kamu hari ini. Amin. Haleluya. God bless you. God will bless you. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari. Apa kabar semua? Selamat tahun baru. Haleluya. Siapa yang bersyukur karena dapat melihat tahun 2023? Haleluya.
Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Semuanya anugerah-Mu Tuhan. Semuanya anugerah-Mu Tuhan. Beri kemuliaan yang tertinggi pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih juga untuk setiap yang ada di sini. Hari ini kamu datang beribadah, kamu akan diberkati. Kenapa? Karena kamu menghormati Tuhan, kamu mengutamakan Tuhan di dalam hari yang pertama, di dalam tahun yang baru ini. Ada amin. Ya, dan saya percaya ya karena sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pernah berkata di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-30. Tuhan berkata, dan Tuhan menyatakan bahwa sesiapa yang menghormati aku juga akan menghormati dia. Dan sesiapa yang menghina, menghina berarti yang memperlekehkan Tuhan, mereka akan dipandang rendah. Amin saudara. Karena kamu mengutamakan Tuhan, kamu telah pun datang ke sini beribadah. Mungkin ada yang mungkin sekarang ini memilih untuk melakukan hal-hal yang berlainan. Tetapi kamu telah pun memilih untuk beribadah. Kamu, saya percaya Tuhan sesuai dengan firman-Nya, dengan janjinya. Di mana dia kata, sesiapa yang menghormati aku akan... lembutnya. Tuhan berkata, sesiapa yang menghormati aku akan menghormati dia. Ya, kata pada kawan di sebelahmu, Tuhan akan menghormatimu. Sesuai dengan janjinya, katanya. Karena Tuhan tidak seperti manusia. Amin. Kami kadang-kadang kata kami tidak kotakan apa yang kami katakan. Tetapi Tuhan apabila dia janji, dia akan genapi. Haleluya. Ya, dan juga hari ini saya sangat terdorong melihat bukan sahaja dari sejak kebaktian yang pertama sehinggalah ke sini saat ini di mana kita dapat melihat kita sangat banyak didorong oleh satu sama lain, dan saya secara pribadi sebagai sebagai gembala Tuhan di gereja St. Patrick ini, saya juga sangat terharu, sangat bersyukur untuk saudara-saudari sekalian. Kenapa? Karena Anda telah pun banyak mendorong saya sebagai seorang pribadi dan juga seorang hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Segala dorongan yang Anda berikan sesuai dengan tema tahun kita, yaitu tahun mendorong. Kita semua katakan sama-sama tahun mendorong. Ya, kata sekali lagi tahun mendorong. Anda juga sangat banyak memberkati dan juga mendorong saya. Salah satunya adalah di mana Anda telah menunjukkan bagaimana Anda betapa dalamnya Anda mengasihi Tuhan dan juga mentaati Tuhan dan juga untuk menyokong segala pelayanan Tuhan. Dan dari semua kesaksian dan juga kesaksian tadi yang kita telah dengar tadi, saya juga ingin menambah satu kesaksian, yaitu ini adalah seperti di cake itu ada icingnya ada icingnya di cake ada lilin-lilinnya. Nah inilah saat untuk kita menyalakan lilin dan meniupnya di mana kita bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kamu masih ingat, saya pasti setiap orang akan ingat bahwa kita mempunyai sasaran untuk menggenapi kutipan untuk membayar sistem bunyi kita yaitu speaker ini dan speaker ini berharga lebih kurang 1 juta ringgit dan sejak mula daripada 31 hari bulan Mei kita mulai untuk menggalakkan setiap orang untuk memberi, menyokong untuk membayar kos sistem bunyi ini. Saya ingin umumkan di sini dengan sukacita, dengan hati yang penuh terdorong bahwa kita telah pun mencapai sasaran 1 juta kita. Haleluya. Aduh, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata pada kawan sebelahmu, terima kasih kerana telah memberi.
Kata pada yang satu lagi, terima kasih karena Anda memberi. Haleluya. Kita telah menerima lebih daripada 1 juta. Sebenarnya ya ini adalah untuk membayar kos speaker kita, sound system, ya, dan yang lainnya adalah akustik, ya, semuanya adalah perkara lain yang kita akan kongsikan di hari kelak. Tetapi hanya untuk membayar, artinya bahwa kita memasuki tahun baru tanpa utang sistem bunyi. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Saya sangat terdorong lebih-lebih lagi dengan Anda semua yang ada di sini. Kenapa? Izinkan saya mengungsikan ini. Pada 31 hari bulan Mei, sempena yaitu kebaktian kesyukuran penuaian, hari penuaian. Kalau kamu masih ingat. Pada 31 hari bulan Mei, Jemaat Bahasa Malaysia memulakan pemberian ini. Memulakan dana ini. Dengan memberikan pemberian benih, seed offering. Ya, itu adalah pemberian yang pertama, yang sulung. Ya, percaya bahwa kita akan menerima yang secukupnya. Ya saudara-saudari, kita telah mulakan. Kata para kawanan di sebelahmu, Anda telah mulakan. Ya, kita telah mulakan bersama. Dan dengan sukacita. Karena hanya saya saja yang tahu ini. Ya, ataupun office saya saja yang tahu. Pemberian yang terakhir untuk mengendapi 1 juta ringgit. Sebab sasaran kita untuk Christmas, kalau kamu masih ingat. Sebab sasaran kita, sebab di dalam bulan Desember, ya sebelum Christmas, segala kutipan yang kita ada lebih kurang hanya 700.000 ringgit. Kita perlu 300.000 ringgit dalam 1 minggu, dalam 7 hari untuk menggenapi 1 juta ringgit. Ya. Dan di dalam tanggal 24, tanggal 25, ya umat Tuhan memberi, ya. Dan setelah tanggal 25, yaitu kebaktian minggu yang lalu, kita belum lagi capai. Kita masih kekurangan 20.000. Ya. Kita masih, tetapi di dalam hati saya terus berdoa, berharap kepada Tuhan, percaya pada Tuhan. Dan puji Tuhan. 26 ada lagi pemberian persembahan, dan 27. Genap 27. Ya, satu anggota daripada jemaat BM memberikan pemberian yang terakhir menggenapi, mencukupi 1 juta ringgit. Haleluya, haleluya, beri kesyukuran pada Tuhan, haleluya. Karena apa yang sangat mendorong kepada saya adalah ini saudara-saudari. Karena kita telah mulakan dan kita mengakhiri apa yang kita janji pada Tuhan. Haleluya. Haleluya, beri kesyukuran. Haleluya. Come on, let's give God a clap offering of praise. Haleluya. Dan ini, saya ingin mengatakan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat betapa kaya atau miskin kita. Tuhan melihat hati yang setia, yang sedia. Amin. Kita telah mulakan dan kita dapat mengakhiri apa yang perlu untuk kemuliaan Tuhan. Amen. 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 Kata ya, saya mau kamu mendorong satu sama lain sebab sesuai dengan tema tahun mendorong ini, ya. Kita mau mendorong satu sama lain, ya. Kata pada kawan sebelahmu, I thank God for you, ya. Saya bersyukur pada Tuhan untuk Anda. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya. Saya penuh dengan sukacita hari ini. Dan lebih-lebih lagi dengan kesaksian ini, dengan fakta ini, dengan
kebenaran ini. Bahwa kita di dalam jemaat BM, kita dapat mulakan dan kita dapat mengakhiri. Apa yang perlu? Amen. Dan sebagai seorang gembala Tuhan yang melayani bersama di sini, saya sangat terdorong. Dan saya bersyukur untuk jemaat kita di BM ini. Haleluya. Haleluya. Dan dalam kita memasuki tahun yang baru ini. Ini adalah doa saya dan dorongan saya buat kita semua. Apa yang kita perlu bawakan ke dalam tahun 2023 ini. Ya, apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Dan lebih-lebih lagi pada Anda semua yang beribadah bersama kita. Yang di rumah doa dan juga di dalam talian. Ini adalah tekad dan doa dalam 2023. Ya. Apa yang kita ingin bawakan, apa yang kamu harus hauskan, mempunyai satu kehausan di dalam hidupmu. Tekad kamu, sasaranmu di dalam tahun ini adalah daripada ayat Lukas pasal 2, 52. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52, 1, 2, 3. Yesus bertambah besar dan bijaksana. Dan dia menyenangkan hati Allah maupun, baca sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Yesus bertambah besar dan bijaksana. Dan dia menyenangkan hati Allah maupun, mari kita buka hati kita dan berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu. Dengan hati yang terbuka, mendengar firman-Mu. Berbicara ya Bapa kepada setiap antara kami yang ada di sini. Supaya kami yang mendengar firman-Mu akan mengerti. Bukalah, celikkanlah mata rohani kami. Bukalah hati rohani kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dan juga dapat berjalan dan menikmati berkat-Mu di dalam tahun 2023 ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ini adalah tekad yang saya ingin kamu bawakan. Ini adalah kerinduan yang saya ingin Anda semua bawa di dalam tahun 2023 ini. Sesuai seperti mana yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh, ya, membesar. Demikianlah kita harus bertumbuh dan berbesar. Amin saudara. Dan Yesus menjadi satu teladan buat kita. Kita baru saja melihat Christmas. Kita telah pun melihat mukjizat yang berlaku di dalam Christmas. Di dalam petikan hari ini, ya, masa telah pun berlalu. Ini adalah ya masa di mana firman Tuhan mencatatkan ya Yesus sudah berusia 12 tahun. Dan ini adalah ayat yang terakhir yang kita melihat, yang kita dapat melihat kesimpulan mengenai hidup Tuhan Yesus semasa dia masih muda. Ya, daripada saat kelahirannya sampailah ke ayat ini, ya, dalam petikan ini di mana dia berusia 12 tahun. Ini saja kesimpulannya. Dan apabila kita membaca seterusnya, masa telah pun berlalu di mana dia sudah mulai pelayanannya di dalam ya umurnya lebih kurang 30 di awal 30-an. Ya. Jadi daripada jangka masa ini dari 12 hinggalah ke 30 tahun ini, inilah kesimpulan ya mengenai hidup Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus bertambah besar dan bijaksana. Dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Ini adalah hidup Yesus secara kesimpulan. Dia bertambah besar. Artinya dia bertumbuh. Apa yang saya ingin Anda ya bawakan di dalam tekad dan juga di dalam doa dalam tahun ini. Kita bersama-sama ingin bertambah. Ya, bertambah ataupun bertumbuh. Di dalam bahasa Yunaninya, perkataan ini ya membawakan maksud bahwa seseorang itu terus bertumbuh, tidak berhenti bertumbuh.
Tidak berhenti bertumbuh. Dan ini adalah apa yang saya ingin kita semua sebagai gereja St. Patrick bawakan di dalam tahun 2023 ini. Tidak kira kamu di sini ataupun di PJA ataupun dimanapun. Mempunyai tekad untuk terus bertumbuh. Semua kata terus bertumbuh. Kata pada kawan sebelahmu terus bertumbuh. Terus bertumbuh ini keep growing. Ya. Mempunyai maksud dan gambaran di mana kita tidak berhenti di dalam satu tempat, tetapi kita terus bertumbuh, terus melangkah maju. Ya, kita terus melangkah maju ke hadapan. Tahun ini, tahun 2023, di dalam hidupmu, saya ingin kamu bawakannya sebagai satu kerinduan, satu tekad. Dan saya ingin bernubuat ke dalam hidupmu, di mana tahun ini kamu juga akan menyaksikan pertumbuhan dan pertambahan di dalam hidupmu. Ada amin? There is growth in your life. Saya ingin setiap orang yang ada di sini, tidak kira dari barisan depan sehinggalah ke belakang dan ke atas, di atas balkoni, supaya kamu dapat menangkap ya kebenaran dan janji ini di dalam hidupmu. See it in your life, experience it in your life. Alami di dalam hidupmu suatu pertumbuhan di dalam 2023. Di mana hidupmu di dalam tahun ini akan lebih baik, lebih maju daripada 2022. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Siapa yang rindukan dan punya tekad ingin terus bertumbuh, sila lambai-lambai tangan. Sila lambai-lambai tangan. Ya, kamu harus ada kehausan ini. Kamu harus ada ya, tekad seperti ini. Yes Lord, yes Lord. Ya, saya mau Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau maju. Di mana tahun 2023 adalah akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih nyata daripada apa yang saya alami di dalam 2022. Haleluya. Percayalah, ya, percayalah. Saya ingin kamu kata kepada dirimu saat ini. Pada pagi ini, ya, saya ingin Anda dan saya di dalam firman Tuhan. Sementara kita mendengar firman Tuhan, saya ingin kamu berbicara di dalam hatimu, ke dalam jiwamu. Ya, seperti apa yang kamu telah dengar. Saya ingin kamu kata kepada jiwamu, kepada hatimu, ya, kepada dirimu. Percayalah. Ya. Percayalah. Amin saudara. Ya, kata pada hatimu, kata pada jiwa dan juga hidupmu. Ya, kata dengan suara yang kedengaran seperti kamu kata kepada anakmu, kamu kata kepada dirimu sendiri. Percayalah. 1, 2, 3. Percayalah. Karena siapa yang percaya, dia akan menerima. Amen. Apa yang kita harus tumbuh? Ya, apa yang kita harus bertambah? Firman Tuhan di dalam petikan ini, di dalam ayat yang satu ini, menunjukkan ada 4 perkara, 4 bahagian di mana Yesus terus ya bertumbuh dan bertambah. 4 perkara. Yang pertama adalah di dalam ya kebijaksanaannya. Yesus bertambah besar dan bijaksana. Semua kata bijaksana. Apa yang dimasukkan di dalam bijaksana ini adalah hikmat. Kebijaksanaan ini bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi kemampuan, kebolehan, kebijaksanaan untuk menggunakan segala ilmu pengetahuan yang kamu telah terima untuk melakukannya dengan baik. Itu adalah hikmat. Hikmat adalah hikmat berbeza dengan pengetahuan. Pengetahuan is knowledge. Apa yang kamu belajar, ya 1 campur 1, jawabannya 2. Itu pengetahuan. Ya, tetapi hikmat adalah kita dapat menggunakan, mengaplikasikan, ya, mempunyai kemampuan dan juga kebolehan untuk menggunakan segala pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita telah terima
untuk melakukannya dengan baik. Saya bagi satu contoh, ya. Mungkin kamu sangat pandai, ya, telah pun belajar dalam hal komputer. Kamu tahu coding, kamu tahu programming dan sebagainya. Itu pengetahuan. Tetapi pengetahuan, ya, hanya sekadar pengetahuan tidak mencukupi. Karena pengetahuan boleh digunakan untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan. Sebagaimana yang saya kata, kamu tahu komputer, kamu tahu programming. Dan jikalau minda hati kamu, ya, dipengaruhi dengan kejahatan, maka kamu akan gunakan kepandaianmu, ilmu pengetahuan kamu di dalam komputer untuk hacking dan untuk mencuri daripada orang lain. Kamu paham? Tetapi jikalau kamu mempunyai hikmat daripada Tuhan, kamu akan menggunakannya untuk kebaikan. Ya. Untuk kesejahteraan. Jadi ilmu pengetahuan saja tidak mencukupi. Saya ingin Anda dan saya mempunyai satu kerinduan ingin, ya, menggunakan segala pengetahuan yang kamu akan terima di dalam tahun ini untuk, ya, bergabung dengan hikmat supaya ianya akan membawakan lebih banyak, ya, hasil. Tetapi di dalam kebaikan, bukan dalam kejahatan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, jangan gunakan ilmu pengetahuan yang kamu, ya, belajar di dalam tahun ini untuk kejahatan, tetapi untuk kebaikan. Seperti Yesus, dia bertambah, ya, di dalam kebijaksanaannya, di dalam hikmatnya. Dan hikmat ini adalah sangat penting. Ya, di dalam petikan yang kita belajar tadi, Yesus dari umur yang apa nih, usia yang muda ini, di dalam usia yang muda hanya 12 tahun, firman Tuhan mengatakan akan kecerdasan Tuhan Yesus. Dia mengetahui firman Tuhan dan dia dapat mengaplikasikan dan dia memahami, mempunyai hikmat memahami firman Tuhan dengan secara keseluruhannya. Sehingga semua para imam yang lain pun terkejut akan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Haleluya. Umurnya hanya 12. Tetapi dia tahu, dia cerdas. Dan dia mempunyai hikmat. Anda dan saya harus rindukan kebijaksanaan seperti Tuhan Yesus. Kebijaksanaan ini dapat dilihat, ya, seperti katalah, ya, satu contoh lagi, Yosua diberi hikmat daripada Tuhan apabila akan berdusta. Ya, Yosua tahu bahwa Acan berdosa. Seperti Petrus, ya, masih kamu ingat, ya, di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, di mana sepasang suami istri ini juga datang ke gereja tetapi mereka berdusta. Petrus mempunyai hikmat daripada Tuhan, dapat membedakan, dapat membezakan kata-kata mereka sama ada ianya benar ataupun tidak. Ini yang kita perlu ada. Supaya di dalam tahun 2023 ini kamu mempunyai hikmat. Dan juga dapat membezakan apa yang benar dan apa yang salah. Supaya kamu akan menjadi seorang yang bijak di dalam 2023 ini. Ada amin? Supaya kamu tidak ditipu orang. Ataupun supaya kamu tidak dipengaruhi oleh kejahatan. Tetapi kamu akan menjadi seorang insan yang lebih mulia, yang lebih baik. Amin, saudara. Saya berdoa dan saya ingin kamu berdoa supaya kamu mempunyai hikmat, bertambah di dalam bijaksana di dalam 2023 ini. Ada amin? Semua kata bijaksana. Yang kedua, ya, adalah kedewasaan. Ya, di mana
Tuhan di sini firman Tuhan berkata dia bertambah besar. Ya. Artinya perkataan di dalam perkataan di dalam bahasa asalnya Yunani, perkataan ini mempunyai satu makna yang luas. Ya, satu makna yang lebih besar. Artinya adalah perkataan ini boleh digunakan untuk menyatakan seseorang itu telah bertambah di dalam segi umur. Ya. Dari umur 1 ke 3 ke 5 ke 10 sampai hari ini saya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Amin. Ya. Usia telah lanjut. Ianya boleh menyatakan ataupun membawa maksud seorang itu membesar dari seorang anak menjadi seorang muda-mudi, seorang belia dan seorang dewasa. Dan ini membawa hikmat seperti demikian. Jadi ianya boleh menunjukkan membawa arti seorang itu membesar secara biological ataupun secara fisikal. Dulunya anak bayi saja tetapi membesar menjadi seorang yang kuat. Itu adalah apa yang saya dimaksudkan di sini. Yesus bertambah besar dan bijaksana. Jadi tahun ini di dalam 2023 saya juga ingin kamu di dalam bahasa Inggrisnya Jesus grew in wisdom and in stature. Di dalam bermaksud di dalam bukan saja secara fisikal, secara perwatakannya, semuanya dia bertambah dewasa. Saya ingin Anda dan saya bertambah dewasa. Di dalam kematangan, di dalam kerohanian, di dalam segi fisikal. Kamu juga akan mengambil berat supaya kamu menjadi seorang yang lebih sehat dalam tahun ini. Ada amin? Oke? Kata pada kawan sebelahmu, jadi lebih sehat. Tapi bila kata kepada bapak, janganlah kamu tunjuk perutnya. Ada yang kata jadi lebih sehat tapi dia tunjuk perutnya. Jangan. Oke? Nah, jadi lebih sehat. Semua kata jadi lebih sehat. Kata pada dirimu sendiri, saya mau jadi lebih sehat. Amin. Jadi oleh itu, untuk menjadi seorang yang sehat, kamu harus pandai-pandai jaga apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan, dan sebagainya. Tahun 2023 jadi lebih sehat daripada tahun 2022. Ada amin? Oke? Jadikanlah ini tekad kita di dalam tahun 2023. Jadi lebih bijak, lebih berhikmat, mempunyai hikmat supaya kita boleh melakukan sesuatu yang baik, jadi lebih sehat supaya kita lebih dapat melayani dengan lebih baik. Dan yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, Yesus bertambah besar dan bijaksana. Semua kata bertambah besar dan bijaksana. Kata sekali lagi, bertambah besar dan bijaksana. Dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Jadikanlah tahun jadikanlah tahun 2023 kita semua, setiap antara kita, tidak kira kecil ataupun besar, kita sama-sama menyenangkan hati Allah dan manusia dan berkenan di mata manusia. Ada amin? Ada amin? Ya, mari kita kata menyenangkan hati. Kata sekali lagi, menyenangkan hati. Ya. Nah, menyenangkan hati ini dalam bahasa Yunaninya juga adalah satu perkataan yang luas
penggunaannya. Di dalam perkataan Yunaninya adalah charis. Ya, charis ini di mana ya kita dapat juga perkataan karismata, yaitu ya kurnia. Ya, seperti kurnia roh, pemberian roh. Ya, kurnia, anugerah. Jadi perkataan ini ya menyenangkan hati ini, charis ini adalah sesuatu di dalam penerjemahan bahasa Malaysia ataupun penerjemahan Indonesia juga menggunakan perkataan berkenan. Ya, berkenan. Di mana Yesus bukan sahaja bertumbuh, membesar di dalam bijaksana dan juga hikmatnya, dan juga di dalam kedewasaannya, kematangannya, dia juga berkenan. Ya, hidupnya berkenan di mata Tuhan dan juga di mata jemaat. Orang ramai. Jadilah ya tahun ini Anda dan saya juga mempunyai tekad untuk menyenangkan, berkenan di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Perkenaan ini atau ya ataupun perkenan ini, perkataan ini ya juga digunakan di dalam perjanjian lama mengenai Daud yang mengejar hati Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Alkitab ada hanya seorang pribadi yang firman Tuhan nyatakan seorang yang sentiasa mengejar menyenangkan hati Tuhan. Dialah siapa? Daud. Ya, Daud. Kenapa Daud sangat diperkenankan Tuhan? Ya. Kenapa Daud sangat disayangi Tuhan? Adalah ini. Karena di dalam hati Daud, di dalam lubuk hatinya, hanya seorang sahaja yang dia mengasihi lebih dari segala sesuatu, yaitu Tuhan. Lebih dari kekayaan, lebih dari kedudukan, lebih dari segala yang apa dia ada, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi walaupun di saat-saat dia jatuh, ya di saat-saat dia telah ya sebenarnya di dalam ketidaktaatannya, bila dia kembali kepada Tuhan, bila dia datang kepada Tuhan, dia sanggup. Semua kata sanggup. Ya dia kata pada Tuhan, dia sanggup menerima apa sahaja. Teguran dan didikan daripada Tuhan. Itu adalah orang yang mencari hati Tuhan. Dia itulah orang yang mengejar hati Tuhan. Daud ya pandai mencari hati Tuhan. Dan dia mencari hati Tuhan bukan dengan pura-pura. Dia mencari Tuhan, kerinduannya kepada Tuhan, ya, hatinya yang ingin menyenangkan hati Tuhan adalah ikhlas, jujur, bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan hanya sekadar bibir, karena Tuhan melihat hati manusia. Amin. Kita boleh tipu manusia, kita boleh bohong kepada manusia, tetapi kita tidak dapat berdusta, berbohong kepada Tuhan. Betul tak? Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Apa bezanya Raja Saul dengan Raja Daud? Raja Saul ya tidak tulus, tidak jujur. Dia hanya katakan secara mulut, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Oleh itu Tuhan menolak Saul. Tetapi Daud disenangi. Daud menerima anugerah Tuhan. Walaupun Daud harus melalui segala teguran dan juga didikan, disiplin daripada Tuhan. Dia sanggup. Kenapa? Hatinya jujur, tulus. Itu adalah beza
perbezaan utama antara kedua pribadi ini, antara kedua raja ini. Satu ditolak, satu dipulihkan. Amin saudara. Jadi untuk tahun 2023 ini, marilah kita sama-sama mengejar hati Tuhan. Semua kata mengejar hati Tuhan. Kata sekali lagi, mengejar hati Tuhan. Tidak kira sama ada kamu muda, ingat Tuhan Yesus di dalam petikan yang kita baru baca tadi, dia hanya berusia 12 tahun. Kecil-kecil sudah dia mengasihi Tuhan. Kecil-kecil dia sudah mengenal Tuhan. Kecil-kecil dia sudah mempunyai kecerdasan di dalam pengenalan dan pengetahuannya mengenai Tuhan. Haleluya. Malu lagi kita. Dia 12 tahun sudah cerdas. Mengetahui Tuhan. Kami sudah 50 tahun masih tanya-tanya. Amin saudara. Mari kita tekad. Semua kata tekad. Kata sekali lagi tekad. Tekad untuk apa? Untuk bertumbuh secara hikmat, kematangan, kedewasaan, dan juga berkenan kepada Allah. Dan apabila saudara-saudari dengar, apabila kita berkenan kepada Tuhan, kita secara otomatis akan berkenan kepada manusia. Karena aliran berkat Tuhan akan mengalir melalui kita. Amin saudara. Amin saudara. Jadi ini adalah sangat penting. Karena kalau hati kita benar dengan Tuhan, kita akan benar dengan manusia. Saul, Raja Saul, bukan Warden Saul. Raja Saul, itu bedanya. Warden Saul bagus, Amen. Malu pula Warden Saul sekarang. Oke. Nah, Saul bezanya adalah ini. Hatinya tidak tulus dengan Tuhan. Dia lebih mementingkan mukanya. Dia lebih mementingkan menyenangkan hati orang daripada hati Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dia ditolak. Jadi oleh itu, saudara-saudari, bila kita ingin berkenan kepada manusia, jangan kompromi. Karena Saul, kesilapan Saul yang paling besar adalah oleh karena dia mau disukai orang, dia mulai kompromi. Dia mulai tersimpang mengikut jalan-jalan dunia dan manusia. Dia hanya lakukan apa yang senang dipandang orang, tetapi tidak di mata Tuhan. Tetapi Daud adalah sebaliknya. Daud mengutamakan Tuhan dahulu. Dan oleh itu Tuhan memberkati dia. Sehingga Daud hinggalah hari ini di dalam sejarah Israel. Raja Daud adalah raja yang paling disayangi oleh setiap warga Israel. Itulah biasanya. Jadi apa yang saya ingin katakan kepada Anda pada pagi yang mulia ini. Jika Anda berkenan pada Allah, secara otomatis berkat Tuhan akan mengalir dan kamu akan juga diperkenankan di mata manusia. Diperkenankan tidak bermaksud kamu disukai ya saudara-saudari. Jangan tersilap hal ini. Karena di zaman Yesus juga, semasa Yesus hidup di muka bumi ini, dia bukannya disukai semua orang juga. Ada orang-orang yang jahat, yang bermotif jahat, tidak senang dengan Yesus. Mereka mau bunuh Yesus sebenarnya. Artinya adalah ini saudara, diperkenankan di mata manusia tidak bermaksud kamu akan disukai. Karena musuh kita
yaitu semua yang suka kejahatan dan juga kegelapan tidak akan senang dengan kamu. Tetapi mereka akan menghormati dan segan dengan kamu. Dengar. Inilah bezanya. Mereka mungkin tidak suka kamu, tetapi sekurang-kurangnya mereka segan. Dan ada yang menghormati Anda. Atas pendirianmu, atas semangat ataupun kepercayaanmu, mereka akan hormati. Mereka mungkin tidak suka kamu. Karena mungkin daripada hidupmu mencerminkan ataupun seperti cermin di mana mereka dapat melihat kejahatan mereka. Karena apabila berkat Tuhan datang mengalir di dalam hidupmu, ada suatu seperti suatu cahaya yang bersinar. Dan cahaya ini disegani oleh kegelapan dan kejahatan. Jadi oleh itu, tetapi secara umum orang akan juga berkenan kepadamu atas kepercayaanmu, pendirianmu dan hidupmu yang takut akan Allah. Amin, saudara. Jadi ini adalah tekad 4 perkara di mana kita ingin belajar bertumbuh. Semua kata bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam 4 perkara ini. Yang pertama adalah hikmat, semua kata hikmat. Kedua, kematangan. Berkenan kepada Allah. Berkenan kepada manusia. Amin. Jadilah ini tekad dan juga doa harimu di dalam hidupmu. Saya ingin mengakhiri dengan ini. Bukan saja dengan tekad, tetapi juga dengan doa 2023. Saya ingin mendorong Anda semua yang mempunyai tekad dan hasrat, dan juga sasaran untuk bertumbuh sama seperti Tuhan Yesus. Juga belajar membawa doa ini. Nah, doa ini diambil daripada Mazmur 90 ayat yang ke-17. Ini adalah doa secara pribadi di dalam perjalanan saya sebagai seorang Kristen. Saya telah belajar doa ini dari muda, sejak muda. Dan doa ini telah menjadi pedoman, bimbingan, kerinduan, dan juga berkat di dalam hidup saya. Dari muda lagi. Dan doa ini telah membantu saya semasa saya sebelum saya melayani Tuhan sepenuh masa. Saya menceburi di dalam bisnis keluarga, menggantikan tempat bapak saya di dalam bisnisnya, di dalam shipping dan forwarding, di dalam sepanjang hidup saya di dalam bisnis. Doa ini telah pun menjadi bimbingan dan juga berkat saya. Sehinggalah saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dari mula pelayanan saya hinggalah hari ini. Lebih dari 30 tahun melayani Tuhan. Doa ini masih lagi menjadi doa pribadi saya setiap tahun, setiap masa. Ada amin? Saya ingin mendorong Anda menggunakan doa ini. Menjadikan doa ini doa pribadimu juga. Hafal doa ini dalam tahun ini. Boleh? Boleh? Saya harap di hujung tahun ini kita tidak perlu lihat screen. Kita juga setiap Anda dan saya dapat melafazkan, membawa doa ini dari hati. Ada amin? Tidak perlu lihat,
pun tahu ayat ini. Ayat ini, doa ini adalah doa Musa, Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, seorang hamba Tuhan, ya, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, membawa doa ini, Anda dan saya lebih memerlukan doa ini. Amin. Karena kita jauh daripada Musa. Kalau Musa perlu berkat Tuhan, Anda dan saya lagi memerlukan doa Tuhan. Mari kita baca dulu, ya, doa ini. Mazmur 90 ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Amin, saudara.